kita akan menjelaskan tentang bedah buku yang berjudul bukunya No Sales No Business karya Tony Sartono bab 2 yang berjudul menjual adalah bisnis setiap orang yang akan dijelaskan oleh Mbak Dea. Nah, kalau dari aku, menurutku menjual adalah bisnis setiap orang. Di sini menurutku bukan hanya isi penjualan aja, tapi bisa juga potensial leads-nya itu dari berbagai divisi, misal dari admin, dari purchasing mungkin, terus atau bahkan dari divisi keamanan kayak gitu. Jadi bisa aja dari berbagai divisi, bukan hanya penjualan aja. Setiap penjual harus memahami produk knowledge apa yang dia jual. Jadi untuk mempresentasikan penjualan kita harus benar-benar paham, karena dengan kepahaman itu kita bisa menarik minat orang untuk membeli produk tersebut. Nah, tadi sudah dijelaskan soal teman-teman, yaitu apa saja sih peran pentingnya setiap orang dalam penjualan. Jadi kalau misalnya saya menyimpulkan itu di dalam bisnis penjualan ataupun di dalam bisnis ya lebih tepatnya itu tidak terpaku oleh satu divisi saja. Biasanya kan kita terpaku dalam divisi bisnis itu adalah penjualannya jualnya. Padahal setiap divisi manapun itu dia juga bisa menghasilkan bisnis juga. Ibaratnya misal tim purchasing sebelumnya bekerja di mana, atau mungkin pasti punya timnya masing-masing ya. Ketika ditanya kalian kerja di mana, nah itu salah satu peluang atau di sini yang disebutkan adalah potensial leads dari peluang bisnis itu bisa datang dari semua bagian perusahaan. Jadi hanya satu divisi aja. Terus kalau tadi disebutkan juga pentingnya produk knowledge, produk for non-produk. Jadi teman-teman itu ketika menawarkan bisnis kita itu wajib untuk mengetahui terlebih dahulu produk knowledge-nya. Tapi selain itu di sini juga disampaikan awareness of the customer. Ada 6 poin kerugian yang bisa terjadi akibat ketidakpuasan pelangganan. Makanya kenapa di semua bisnis pastikan mereka beroriented pada customer. Nah, salah satunya itu adalah lost trust. Jadi mereka hilang kepercayaannya dengan suatu bisnis, itu juga mengakibatkan bisnis tersebut mengalami kerugian. Poin kedua adalah negative complaints, yaitu pelanggan kecewa akan bercerita ke 20 orang temannya. Nah, kemudian ada loss opportunity, peluang mencari prospek baru akan semakin sulit akibat berita negatif dari pelanggan yang tidak puas. Kemudian ada high cost, yaitu untuk mengatasi pelanggan yang kecewa dibutuhkan 4 kali effort atau biaya yang lebih untuk menghasilkan pelanggan itu jadi pelanggan baru. Kemudian ada yang bad reputation and image, citra perusahaan itu bisa menjadi buruk akibat satu kesalahan yang diakibatkan dari ketidakpuasan pelanggan. Kemudian lost sales itu kehilangan omset penjualan dan kehilangan keuntungan bisnis sangat berbahaya terhadap kelangsungan perusahaan. Sehingga 6 awareness of customer itu perlu dan penting untuk kita lakukan di bisnis kita.